Untuk Mbak Vena nih, dari mata-mata saya kabarnya, maaf nih Mbak Vena sempat kehilangan kontak dengan anak-anak setelah mengajukan gugatan kepada Mas Ivan ini. Is that true Mbak? Sebetulnya bukan pada saat mengajukan gugatan, bukan. Waktu mengajukan gugatan kan Februari Mas, itu masih bisa sama anak-anak tuh Sabtu Minggu gitu loh. Cuma dari Februari kan saya memang nggak bicara, karena saya pengen kalaupun kita pisah yang baik-baik. Makanya saya juga pilih kuasa hukum perempuan kan, supaya kita behave ya, kita nggak menyerang gitu. Tapi ternyata saya harus punya keberanian di saat 15 April itu sidang yang ketiga, karena saya melihat di sini adanya kok perceraian jadi tidak tidak substansi lagi ke arah perceraiannya sendiri gitu. Karena saya melihat kok ada framing lah, ada semacam kalau saya diem nih makin hari kok pemberitaannya makin tidak menguntungkan saya. Contoh, saya tidak memperjuangkan hak asuh anak karena memang anak saya kan di atas 12 tahun Mas, jadi kan sudah memais, tidak perlu saya dari awal anak harus diatur ikut siapa. Kemudian saya hanya pengen kita bercerai baik-baik, tapi kok makin hari ada-ada aja gitu berita yang timbul yang kesannya memframing sepertinya saya tuh terdakwa, padahal saya di sini keputusan belum gitu loh. Jadi ini yang membuat saya, wah saya harus juga fight lah ya, fight untuk anak, karena takutnya anak itu baca, oh mama saya tidak memperjuangkan saya karena di framing. Jadi yang maksud saya adalah saya tidak ingin membebankan anak dengan perpisahan ini, dengan harus menyatakan ayo Farel ikut siapa. Saya pikir nanti aja, itu gampang karena anak-anak kan bukan bayi Mas. Nah tapi kok selama saya diem ini lama-lama pemberitaannya memframing sampai akhirnya ada satu persepsi bahwa Vena Melinda cuek terhadap hak pengasuhan anak, berarti Vena Melinda tidak mau mengurus anak, ketemu hanya request. Nah kalau itu kebaca Farel Amatala kan kesannya saya benar-benar seperti itu. Nah saya bicara, nah setelah bicara ada efek memang, dimana anak-anak kok karakternya berbeda. Saya kan ngurusin Mas dari kecil, mungkin terekam juga lah sama teman-teman media, gimana saya dari anak-anak kecil kan tematik tuh sering mandiin lah, nyuapin, nganterin les. Jadi kalau tiba-tiba mereka kalau saya lihat nggak mau ketemu sama saya, mungkin saya nggak akan ke KPAI Mas. Tapi karena ini saya lihat ada perubahan signifikan terhadap karakter, khususnya Farel dan Atala. Yang di sini saya sebagai ibu, saya nggak mau lama-lama anak ini tidak bisa menghargai ibunya, nanti nggak bisa menghargai perempuan yang notabene itu istrinya. Nah inilah saya harus fight gitu. Dan ini bukan saya yang akan memberi kesimpulan, tapi KPAI dan Komnas Anak. Kalau anak itu down, oke, downnya kenapa? Tapi bukan menjauhi ibunya, tidak mau angkat telepon, sepertinya saya tuh udah jelek sekali di mata mereka. Ada apa? Ini kan saya harus cari tahu Mas. Betul, saya setuju. Ini kayaknya pemberitaan itu bentuk mengarahkan seolah-olah Mbak Vena itu tidak beratan. Seolah-olah saya secara hukum sudah terdakwa, ini kan nggak boleh begitu. Gitu loh. Kamu media itu harus berimbang dong. Jangan berita yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus, terus memojokkan, harus berimbang, faktual. Kalau perlu positifnya ditonjolkan, negatifnya dikecilkan, itu doa. Kalau berita negatifnya ditonjolkan, positifnya kecil, nanti doanya jelek terus gimana? Omongan ada doa, pemberitaan doa, duduk aja berdoa, duduk orang sukses tuh gini. Kembali kayak kameramen tuh berdoanya tuh kerja total, akhirnya alhamdulillah gaji dinaikkan 5 kali lipat, diambil 5 bulan sekali. Untuk Mbak Vena lagi nih, sebentar Mbak Lesa, ada yang mau diomongin ini? Ada. Kamu sebagai supir harus bisa membimbing anaknya. Saya dengar nih Mbak Vena sempat berusaha menjemput anak-anak untuk tinggal bersama Mbak ini, namun ada penolakan dari anak-anak Mbak ini. Benar nggak sih Mbak? Gimana kejadian sebenarnya Mbak? Sebenarnya saya tuh bukannya mau jemput tapi yang saya rasakan sejak terakhir saya ngomong di media per 15 April itu Mas, saya mau nganterin sop buntut kesukaan Atala. Dan memang hari itu saya tuh kan diliput tematik dari pagi, dari di pengadilan, terus saya belanja, saya masak sop buntut, motong-motong, itu memang diliput tematik dan itu biasa memang. Dari dulu pun saya selalu diliput, keseharian saya di luar dari gosip inilah gitu. Nah kan saya ke apartemennya Mas Ivan kan, anterin sop buntut gitu loh. Ya seperti biasa memang saya sudah tidak tahu unitnya di mana, karena Mas Ivan pindah unit dan saya tuh agak kesusahan. Kalau anak-anak nggak ngangkat handphone, nggak balas SMS, berarti kan saya hanya bisa
komunikasi sama Mas Ivan. Tapi kalau Mas Ivannya tiba-tiba jawabannya lama, ya berarti seperti minggu-minggu lalu kalau saya mau jemput ya saya nunggu di depan reception. Unitnya unit berapa, Bu? Yang saya tahu sekian gitu. Nanti diteleponin, oh nggak ada, Bu, udah pindah. Ya saya nunggu lagi, nunggu sampai 1 jam, 2 jam, udah berapa minggu terakhir begitu. Nah, waktu mau ngantar sop buntut, akhirnya Atala turun. Tapi saya nggak tahu, tiba-tiba dia turun sudah marah. Dia bilang katanya mama pencitraan. Mana mungkin Mas Tukul aku pencitraan. Aku masakin dia karena aku tahu dia tuh paling suka sop buntut. Jadi aku tuh kesana bener-bener karena diliput tematik, dan aku tidak ada pikiran sama sekali kalau aku ngantar sop buntut dengan emang dia ngeliput dari pagi, keseharian saya lah gitu. Itu dianggap pencitraan. Anak dari mana 13 tahun mengerti pencitraan gitu. Saya cuma Atala, mama nggak pencitraan, mama masaknya. Oh, tapi akhirnya disitulah terakhir saya bisa hubungin Atala. Tapi alhamdulillah hari apa? Ini hari apa nih? Hari Rabu. Hari Senin itu kan berarti hampir seminggu lebih. Aku telepon Atala, dia mau ngangkat. Setelah seminggu nggak diangkat. Aku tanya, adik kangen nggak sama mama? Kangen, tapi aku nggak mau dikunjungin mama dulu. Saya cuma berharap kalau Mas Ivan juga mengarahkan lah. Kan dia tahu gimana saya sayangnya mana anak. Ayo, ini mama kangen, ayo dong. Kita jemput mama gitu. Karena saya juga akan melakukan hal yang sama kalau saya lagi megang anak-anak. Ayo, ini papa. Apapun persoalan kita berdua, Mas Tukul. Maksud saya, anak-anak ini kan tetap butuh ibu, tetap butuh bapak. Amazing, luar biasa sekali ya. Ini betul. Jadi orang tua itu harus bisa membimbing anak, mengarahkan anak. Jadi kita doakan aja, mudah-mudahan dibukakan pintu pikirannya, bisa mengembalikan keakraban antara anak dan mamahnya. Soal persoalan ya nanti kedua belah pihak antara Mbak dan Mas gimana nanti yang terbaik aja lah. Biar semua nyaman ya. Bahagia itu di hati pintunya. Peace of mind, peace of heart. Nyaman di hati dan pikiran. Jadi kayak jangan sampai terjajah lah. Punya harta benda, punya nama besar, tapi hati terjajah itu rasanya aduh mendengar Sleeping Beauty aja lah. Tidurnya nggak punya masalah. Makanya kamu tidur lama-lamanya aja lah ya. Kembali ke saya setuju saya. Ada yang mau diomongin Ola, mungkin Pram atau Pepi itu. Ini statementnya bagus nih, sekali ngomong yang 10 yang salah 11 loh. Nah, kita kami sih cuma ya maksudnya semoga ada jalan terbaik buat semuanya aja, Mbak. Win-win solution. Ya benar kata Mbak Vena, memang anak akan membutuhkan seorang ayah dan ibu. Itu mau diapain ya, nggak ada mantan ayah atau mantan ibu. Jadi ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, itu aja. Setuju saya. Ya, Mas? Saya udah pernah ketemu Mbak Vena sama anak-anaknya, mama. Wah, memang benar hari libur untuk keluarga. Saya pernah MC bareng ya pernah, terus ya namanya ketemu keluarga juga. Saya senang kalau melihat keluarga bahagia tuh iri. Ya, saya juga pengen seperti mereka. Keluarga saya bahagia loh, mana apa? Kembali ke saya tuh kalau dimintain anak, ya beliin mainan ya, aku bisa membelikan, subhanallah senengnya. Anak saya ya kursiin piano ya saya bisa, alhamdulillah. Malah anak ayahnya nggak bisa bahasa Inggris, anaknya bisa bahasa Inggris. Untuk Mbak Vena lagi nih, sebentar Mbak Risa dan Alexia. Mungkin ada yang ingin Mbak Vena sampaikan untuk anak-anak Mbak Vena ke kamera, mungkin mereka nonton jadi bisa terbuka. Ya, tadi mungkin aku udah sampein kan buat Feral sama Atala. Yang penting kalau Mama bisa tahu Feral sama Atala sehat, Mama udah seneng. Dan Mama yakin Feral mungkin ada kekecewaan, Atala mungkin ada kekecewaan, tapi Mama tetap selalu berdoa. Feral sama Atala adalah yang membuat Mama yang membuat Mama selalu semangat. Mama nggak akan takut sama siapapun yang sekiranya akan Mama mungkin bukan orang yang perfect gitu, Feral sama Atala, tapi yakin Mama akan fight buat kalian, apapun apa yang Mama cari, kerja atau apalah. Meskipun mungkin Mama sudah disudutkan, tapi Mama yakin kalian anak laki, kalian akan bela Mama.
di suatu saat nanti. Gimana mama ada kekurangan, ada kelebihan, papa juga gitu. Tapi ini bukan seperti yang kita mau, tapi inilah hidup yang memang kita harus jalani. Jadi mama pengen Vera Matala harus kuat mental. Apapun itu, kalian adalah anak-anak mama yang paling mama sayang. Kamera mana kan? Bisa. Sebelum ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Vena, saya ada salah satu cuplikan perselisihan antara, ini maaf Mbak, nggak apa-apa ya Mbak Vena dan Mas Ivan, sehingga membuat Mbak Vena sangat emosional. Yuk kita lihat cuplikannya di plasma. Selama 17 tahun yang Mas Ivan benar-benar dari keringat asinnya dia keluar untuk saya adalah mobil 712 itu yang dipakai saya, itu second, memang dikasih karena hadiah saya pada saat saya hamil Rifano yang ketiga 2 tahun yang lalu yang saya keguguran 4 bulan, itu hadiahnya. Kalau itu mau diambil, monggo silahkan ambil detik ini juga disaksikan teman-teman wartawan, silahkan ambil. Memang di atas namakan saya karena itu hadiah waktu saya hamil anak ketiga. Tapi kalau itu mau diambil, silahkan. Saya nggak mau naik mobil ini. Mudah-mudahan cepat selesai Mbak, ya kan? Kita doakan aja cepat selesai, sama-sama nyaman semuanya. Apa-apa, makanya kalau ada negara-negara SMS nyasar aja masalah ada. Makanya kita jangan sampai pernah diprovokasi oleh negatif, itu kita kepancing. Harus selesai mengalah itu demi menegaskan kebenaran. Jangan kalah untuk kalah. Enggak, ini ngomongin teman-teman. Kembali ini bukan pasar, ini bukan pasar. Acara Liverpool melawan Persijap aja. Apa Pep? Untuk Mbak Vena nih, kalau diperhatikan dari video tadi, selain tentang anak-anak, ternyata ada perebutan harta gono gini juga ini. Iya, grup gaduh-gaduh itu dibagi macam-macam. Sampai-sampai Mbak Vena ingin mengembalikan mobil pembelian Mas Ivan. Gimana ceritanya sebenarnya Mbak? Ya mohon maaf Mas Tukul, tidak elok rasanya kalau saya membicarakan itu. Itu cukup sekali saya ucapkan karena ada beberapa hal yang menurut saya tidak pada tempatnya. Salah satu contoh di rekonvensinya kemudian tiba-tiba mau sita marital. Itu yang saya agak kurang setuju dan sependapat. Jadi menurut saya tidak akan membahas karena itu sudah tugasnya kuasa hukum, lebih tahu tentang hukum, saya orang awam hukum. Tapi yang membuat saya menangis itu bukan masalah mobil dikembali, memang sebagai harga diri seorang perempuan, karena saya perempuan bekerja Mas. Ada masanya di mana saya akan menunjukkan bahwa kalau memang tidak ikhlas saya akan kembalikan. Itu bukan semata-mata saya mau pencitraan, demi Allah tidak. Itulah hati saya yang paling dalam pada saat itu, di momen itu, karena seperti Mas lihat cywarnya luar biasa terhadap perceraian ini. Yang saya sedih pada saat itu adalah biar gimana pun, sejelek apapun saya, pada saat ini sampai saya bicara, saya tetap istrinya Ivan Fadila. Yang mestinya saya tidak dibiarkan ada satu kuasa hukum, notabene laki-laki, mendiskreditkan saya depan umum, dan itu dibiarkan oleh Mas Ivan. Saya berpikir mestinya paling nggak dia bisa meng-cooling down, karena biar gimana pun baik buruknya saya tetap istrinya. Hanya itu saya sakit memang, dan saya orang biasa. Saya mungkin dengan pekerjaan saya gini orang ekspektasinya terlalu tinggi, tapi saya tetap orang Mas. Saya nggak mungkin juga jadi orang
terus menerus begini tuh saya akan seperti superwoman. Saya nggak mau jadi orang munafik, Mas. Kalau saya sedih, saya memang begini. Mungkin aslinya saya seniman. Iya. Saya nggak bisa demi karir, demi jabatan, kemudian saya menjadi orang yang hipokrit. Saya nggak mau. Itulah saya pada hari itu. Tapi pada hari ini saya bicara, saya insya Allah saya nggak mau, kecuali buat anak ya. Saya memakan paling cengeng sedunia karena saya ibu. Saya paling nggak bisa nggak ketemu anak. Tapi kalau hal yang lain, insya Allah saya mulai belajar, Mas. Ini pelajaran hidup ya. Mungkin Tuhan memberikan saya nih, Fen, 17 tahun kamu punya happy family. Tapi kan hidup nggak seperti yang selalu kita inginkan. Pada saat tiba-tiba orang diambil harmonis itu, apa saya bisa komplain? Nggak bisa. Ya saya cuma bisa ya udah. Ya jalanin aja. Tapi untuk anak saya insya Allah fight. Gitu. Itu aja. Ya enggak. Kadang-kadang intelektual, akademis, sekolah tinggi itu hilang ketutup dengan emosi. Karena emosi itu ruginya di depan mata, kalau sabar itu untungnya di depan mata. Ya. Makanya Pak Sabar sampai sekarang selamat terus nih. Pemirsa, sesaat lagi saya kedatangan bintang tamu yang juga mengalami hal yang sama dengan Mbak Vena. Dia tidak bisa bertemu dengan putranya sejak tahun 98. Jangan mana tetap di Planet Master.